Semangat pagi, Luar biasa, safety, sahabatku, lingkungan, hijau, ansap. bisa, pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Oke ya, perkenalan dulu kita Pak. Nama saya Tri Haryanto dari trainer operation di PT Indo Traktor Utama. Bapak nama? Nama saya Pak Muhammad Yusuf dari karyawan PT Ansap. Siap Bapak Yusuf ya. Oke, Pak Yusuf, ini kita akan melakukan P2H ya Pak ya, sesuai dengan standarisasi di PT Ansap Set AUB ya. Nah, apa-apa saja yang harus diperiksa? Mungkin Pak Yusuf bisa jelaskan ya Pak ya, dari P2H-nya ini ya. Dari segi P2H ada dari ban dan baut roda, sabuk pengaman, kemudian fitur-fitur ground di bawah, lampu, dan fungsi dari panel dan fitur-fitur di dalam kabin ya. Iya Pak. Nah, oke. Silakan Pak Yusuf, silakan diperiksa untuk pengecekannya. Oke ya, kita dari karyawan PT Ansap ingin melakukan P2H unit di awal shift untuk memastikan apakah unit bisa dioperasikan atau tidaknya. Ayo teman-teman. Ini untuk membuka. Ini untuk membuka guard depan untuk melakukan P2H di panel-panel di depan kabin. Oke, lanjut Pak. Apa-apa saja nih Pak yang di depan nih Pak? Bisa dijelaskan ya Pak ya dengan Kalau P2H-nya? yang ini ya Pak, palet, brake, Ya. apakah Brake pedal valve ya, ya, yang di sini ya Pak pedal ya. palet, ya. Kemudian yang ini Pak, Kalau yang ini biasanya elektrikal. elektrikal ya Iya, Pak ya. Pak. Kemudian saat melakukan P2H yang untuk engine coolant-nya nih Pak, gimana harus melihat agar kondisi engine coolant-nya ini aman Pak? Nah, kalau yang seharusnya kita memastikan apa aman apa tidaknya Pak, kan ada di sini tanda min. Oh ya, Berarti posisi air coolant pada saat min berarti kurang. kurang ya. Ya, di atas ya Pak kan ada max. Maksimal ya Pak ya. Maksimal. Berarti di Layak posisi untuk di posisi normal. normal ya. Kemudian ini kenapa harus kosong ini Pak? Ini untuk pembuangan. Pembuangan Dari air coolant pada saat temperatur naik panas. Oh tidaknya. gitu ya. Jadi untuk engine coolant ini sudah ada safety device-nya ya Pak ya. Iya Pak. Saat unit overhead ya, tekanan uap panas ini akan lari ke tabung yang kosong Tabung ini yang kosong, ya. iya. Kemudian airnya dibuang ke bawah. Bawah. Apakah boleh diisi Pak ini Pak tabung yang kanan? Nggak bisa Pak. Oh enggak boleh ya? Nggak boleh. Oh kopi Harus lagi dikosongkan. ya. Oke. Lanjut Pak ke kanan ini. Kalau ini filter AC ya. filter AC untuk menyaring angin masuk ke dalam kabin. Oh debu ya Pak Debu, ya. ya. Bisa dibersihkan nggak ini Pak? Bisa Pak, bisa Pak. ya. Oh bisa dibuka ya Bisa dari dibuka, sini ya. dari atas ya berarti ya Pak ya. Tahapannya mungkin dari 3 hari sampai seminggu ya. Seminggu, ya. Oke dilanjut Terus yang ini suspensi suspensi atau shock subbreaker kabin. breaker kabin. Iya. Oke lanjut. Kemudian Terus kalau yang ini filter AC, freon. freon, Freon ya, AC freon, ya. freon, Freon ya, AC freon. ya. Oke dilanjut. Kemudian untuk pengecekan Pengecekan oli manual kebetulan sudah difasilitasi Pak. ya silakan Pak. Nih. Oh, sini saya bawakan dulu Pak. Oke. Nah, di sini kan ada lambang min sama maksimal. Iya. Nah, kalau ini sudah di garis maksimal, berarti Maksimal, aman layak ya. untuk Operasikan. dioperasikan. Oke lanjut. Kemudian ini ada apa ini Pak? Kalau yang di sini ini untuk pengisian oli engine ini. Oli engine ya. Yang sebelahnya Pak? Kalau ini untuk air wiper kaca. Air wiper kaca ya. Iya, iya. Oh, jangan sampai tertukar ya Pak ya Iya, 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 posisinya Pak. ya. Karena ini air, ini oli ya Pak ya. Iya. Oke, Terus dilanjut. yang di bagian di sini Pak ya. Heeh. Kalau yang paling luar ini kondensor. Kondensor AC. Kalau yang kedua kan 3 lapis biasanya ini Pak. Ya. Turbo
intercooler. intercooler. Ya, intercooler. Ya, yang ke baris Yang yang ketiga, radiator. radiator Iya. ya. Oke. Lanjut. Berarti di area depan sudah aman. Lanjut kita ke mana nih, Pak? Ke samping atau Ya, ke samping ada ban dan baut roda ya. Iya, iya. Silakan ditutup dulu. Ditutup. Ini Ya, selanjutnya teman-teman kita mengecek di bagian samping di daerah tire, baut sama hub. lanjut. Apalagi ya Pak? Kita pastikan baut roda dalam keadaan kencang. Bisa dibersihkan itu ya, Pak. Iya. Ya. Ini sekiranya mungkin aman ini Pak. Oke. Lanjut dari sisi sini, Pak. Ini ada apa, Pak? Ini ada baterai. Ya, baterai dan cover baterai. Ya, Apakah cover kita baterai. harus lakukan dibuka atau cukup pengecekan sekilas saja? Seharusnya kita buka. Kita buka ya, Ya. perbaiki ya. Mana Perbaiki tahu atau ada bersihkan. kabel yang kendor atau Ya, ya, ya. jamur-jamur di Iya, dalam Pak, ya. baterai ya. Iya Pak. Kemudian ini apa ini, Pak? Ini pemutus arus. Pemutus atau arus. engine stop. Engine stop ya. Iya, Oh, iya. oke ya. Selanjutnya di bawah ini, Pak, Kalau yang di bawah sini tabung tabung untuk angin. angin ya, Pak ya. Ini biasanya kalau kita ngecek tabung kan di sini ada Tempat pembuangan ya, Pak ya. tempat pembuangan. Air ya. Iya, Oh. kayak gini nih. Nah, kita mengecek apa di tabung ada kandungan air, Air apa atau tidaknya. tidaknya. Ya. Oke, dilanjut. Nah, ini, Pak, Kali ini air dryer. air dryer atau APM ya, air Ya, pressure APM, management air ya, pressure di sini ya, management, yang iya, membagi iya. angin kepada seluruh komponen di dalam unit. Ya. Dilanjut, Pak, ke belakang. Nah, di sini juga Pak sama yang di depan tadi pengecekan apakah baut roda semua kencang. Berarti ini aman Pak. Oh, aman ya. Ya. Kemudian di sini, Pak, ada apa ini, Pak? U-ball Pak. U-ball ya. Ini. Kemudian spring ya. Spring. Spring. Nah, untuk mengetahui U-ball ini terjadi kelonggaran dari mana, Pak, ngeceknya, Pak? Biasanya di sini Pak. Atau di daerah Sela-sela ini ya. sela-sela ini. Ada SIM-nya Ada ya. SIM-nya, Jadi ya. posisi pengecekan U-ball ya ada di SIM setiap lapisan spring, Spring, ya. ya. Lapisan spring ini dilengkapi dengan SIM ya atau plat ya untuk mengetahui jika SIM ini bergeser ke depan atau ke belakang, maka Berarti ada indikasi longgar. longgar ya, Iya, Pak. dan harus dibawa ke workshop ya. ya. Oke. Lanjut di belakang, Aman mungkin ini Pak. aman ya. Iya. Untuk di belakang, untuk lampu ya, Aman. lihat lampu, Lampu stop aman. stop aman. Kemudian di sini ada apa, Pak? Hollow spring. Kalau ini ya Pak, ini. Nah, Ini ini stabilizer, kemudian ada chamber ya, ada Ya, chamber, kebocoran Pak. atau Ya. tidaknya ya di hostnya ya. Ya. Kemudian kita cek ini hollow springnya, Springnya. ya, yang hitam ini, mana tahu ada keretakan, maka akan mengganggu dari fungsi konstruksi suspensi. Ya. Ya, oke, kita lanjut. Yang di sini tetap sama ya, Pak ya. Iya, sama. Di sini ada indikator Indikator spring ya, spring, ball, trunion atau bogi bogi, ya. Nah, jadi Approve. posisinya tetap sama dengan di sisi kanan kirinya ya. Tidak ada perbedaan dari segi P2H-nya. Jika ada pergeseran dari SIM atau plat di bawah spring, maka ada indikasi kendor Kendor. U-ball. Untuk ini aman ya buat rodanya, Pak ya. Aman-aman Pak. Aman. Oke, lanjut. Kemudian ini ya, tangki apa nih, Pak? Fuel Pak. Tangki fuel ya. Iya. Kapasitasnya berapa, Pak? Kapasitasnya kemarin berapa ya? Di 380 380 liter ya. Iya. Oke.
Ini di sini Pak ada apa ini Pak? Filter. Filter atau water separator ya? Separator. Oh, fungsinya apa Pak? Ini memisahkan kotoran, misalnya air, Air ya. apa ya. Oh, dapat dibuang berarti Dapat Pak ya? Di dibuang, drain ya? sebenarnya ada memang untuk membuang kotoran pada. Jika terjadi kotor di dalam filter ya? Iya Pak. Kopi lagi. Kemudian ini apa ini Pak? Muffler. Muffler ya? Iya. Mufflernya dia seri yang untuk di bawah ya Pak Iya, ya? iya. Oke, lanjut. Ini apa ini Pak? Tempat oli hidrolit Pak. Oh, tabung oli hidrolik ya. Jadi tabung hidrolik lokasinya di sini, jadi dia akan membagi atau mempunyai tekanan saat kita damping ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Untuk area P2H di luar aman. Selanjutnya seperti ini Pak. Nah, spion. Nah, apakah spionnya aman Pak? Sebenarnya aman. Aman ya. Ada yang pecah. Tidak ada yang pecah ya. Ya. Ini ya, kita mau melanjutkan P2H di bagian kemudi bagian bawah. Bagian bawah ya Pak ya. Ada apa aja itu Pak ya? Kalau paling pertama yaitu terot Terot ya, stabilizer ya. stabilizer Dari sistem kemudi. Apakah ada kelonggaran atau Ya, ya. kebocoran di setiap chambernya juga ya, Ya, ya. housingnya ya. Dicek. Kemudian di bagian rakling ya Pak. Draglingnya ya. Ya, ya. Oh iya iya. Rakling, Dragling dan pin apa ya, spring ya. pen spring, Ya. dan di bagian gearbox steering. Box steering ya, bisa kelihatan dari sini. Ya. Apakah ada kebocoran apa tidaknya? Oke. Tapi saya rasa ini aman Pak. Aman ya. Iya. Nah, kemudian dari kita cek lagi nih untuk dari zona luar sudah aman, kita cek untuk di dalam ya Pak ya. Dalam kabin ya Pak. P2H di dalam ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengecekan dalam kabin sama Pak Yusuf. Oke, apa selanjutnya yang harus dilakukan Pak terkait pengecekan P2H di dalam zona kabin? Nah, ini Pak. Yang biasa kita lakukan di awal sip pada P2H di dalam kabin Pak. Mengecek tombol-tombol apa komponen-komponen yang ada di monitor Pak. Ya, Ini, Pak. seperti apa ya? Seperti Tombol. tombol Apa start. nih? Start ini ya Pak ya? Iya, Oh, start ini. start. Cara menghidupkannya gimana Pak? Gini Pak. Tekan satu kali. Satu kali, Berarti ini udah on ya Pak. sudah on ya. Terus? Terus tekan lagi untuk melihat di tekanan-tekanan piol kayak gini Pak ya. Oh ya, di area panel ya. Panel ya. Panel ya, mengetahui apa Pak? Mengetahui. Oh, Kalau ini piolnya ya segini ya. setengah ya Pak ya? Nah, Setengah. seperdua. Berdua ya. Kemudian ini Kalau Pak, di tekanan angin ya. ini angin ya, pressure ya. Presurnya ya. Pressure. Ini oli ya. Oli. Oke, lanjut. Kalau menghidupkannya Pak, Kalau metodenya? menghidupkan, tinggal pencet brake lalu tekan satu kali. Start ya. Ya start. Gini. Oke. Oke, running. Oke, silakan ditutup aja itu Pak. Oh gitu ya Pak. Oh pakai AC nih Pak ya? Iya iya iya. Pakai AC di sini. AC ya. Ini AC. Ini kekuatan blower. Lower ya. Kemudian kita mau kenalan ini Pak, panel-panel dan fitur dalam Renault ini Pak. Apa-apa saja bisa dijelaskan? Oh iya Pak. Kalau Yang ini, Pak, sering ya? digunakan Iya, lah iya. ya. Ini. Kalau ini Ini rotari nih Pak. rotari ya. Ini PTO. PTO, power take off ya. Take off ya ya. Kemudian ini apa Pak? Kalau yang ini Hill start ya. start ini. Hill start ya. Jadi fungsinya hill start ini saat kita berhenti di tanjakan, kan ya kan? Kita masukkan transmisi, ya kan? Melakukan perpindahan dari pedal brake dari ke akselerasi itu Iya. 2,5 detik ya Pak Iya. ya. Kemudian saya sambung lagi di sini ada namanya ASR atau anti slip Slip. regulation ya. Iya. Secara fungsi dia adalah untuk mengurangi putaran roda yang slip ya. Jadi Iya, sistem ABS tadi saat roda slip, ABS akan melakukan pengeriman dan pengurangan putaran engine. engine ya. Ya. Kemudian di sini ada retarder off Retarder ya. off, ya. Jadi ini posisi berdua ini lagi aktif nih. Iya iya iya. Fungsinya adalah saat melakukan kita service brake akan dibantu oleh engine brake, Engine brake, ya. atau exhaust brake. Ya. Brake. Kemudian di sini ada engine cruise ya. Cruise, Saat ya.
Kita tekan engine cruise ini, kita bisa tambahkan akselerasi dari sini. Nah, ya. Ini sekali tekan 50 rpm, sekali kurang 50 rpm. Merilisnya kita tekan ini. Nah, saya lanjut. Untuk di sini ada Excel dan interwheel ya. Cara mengaktifkannya cukup diputar sekali ya, akan ada timbul di panel ya. Yang kedua akan hidup interwheel ya. Untuk merilisnya langsung tekan. Nah, kemudian di sini ada mode off-road ya. Fungsinya sebagai apa Pak off-road? Ini off-road ini pada saat kita di area-area tanjakan, jalan rusak ya, bergelombang atau undulating ya. Yang ini kita bisa gunakan Pak. Kita gunakan. Nah kalau main off-road ini Pak? Seharusnya kalau main off-road ini kan dua mode di sini nah. Iya ya. Auto sama manual. Manual. Nah, kita pakai auto. Pakai auto ya Pak. Kalau manual nggak bisa ya Pak ya? Bisa tapi pada saat tertentu ya. Kita butuh power yang tinggi gitu ya. Nah kemudian si manual throttle ini Pak, ini logo manual throttle Pak. Nah kalau ini untuk melok RPM pada saat berakselerasi. Iya betul. Nah, jadi kalau kita lagi running gini nih, kita tekan tombol manual throttle, maka RPM akan lari ke 900 ya. Kalau kita tekan service brake, bisa rilis ya. Kalau kita tekan service brake bisa rilis sendiri. Oke lanjut. Nah kalau ini Pak namanya quick control ya Pak ya, dan limiter ya. Jadi fungsinya untuk mengunci kecepatan dan juga kecepatan di turunan. Kita aktifkan ini, baru kita tekan tombol tuas di bawah steering sebelah kiri. Nah, kalau limiter begitu juga ya. Kita tekan limiter, kita kunci kecepatan di turunan misalnya 15 km per jam, baru kita set gitu. Merilisnya kita tekan ini juga. Nah, untuk area panel Pak, untuk pengecekan HM-nya yang mana sih Pak HM-nya Pak? Kalau HM-nya yang ini Pak. Oh itu HM-nya ya Pak ya? Iya. Oh itu HM-nya. Kemudian pressure-nya Pak. Pressure angin di situ ya. Tabung 1 sama 2. Kemudian dari fitur tersebut bisa dirubah-rubah sesuai kemauan bisa Pak, operator bisa, ya, Pak. consumption fuel ya kan, kilometer dan lain-lain ya. Iya. Kemudian dari segi transmisinya di mana nih Pak? Nggak ada transmisinya di sini Pak? Di sini Pak. Di mana? Oh di situ ya. Oh di situ ya Pak ya. Oke. Di situ transmisinya Pak ya. Perintah kalau maju gimana dia Pak? Gini Pak, ini kan ada posisi N sama D. Ya. Kalau ini, mau maju? Iya, kalau mau maju ini kan posisi sekarang netral Pak ya. Oh ya, netral. Kalau mau maju tinggal putar kayak gini Pak. Oh gede. Oh ini maka di situ kan perintah transmisi 2 ya. Iya. Oh iya. Dalam keadaan automatic ya. Kalau kita kunci manual gimana caranya Pak? Kalau kunci manual tinggal tuasnya kita angkat ke atas ya. Oh tarik ke atas. Timbul manual ya. Oh iya kelihatan jadinya. Oke. Kalau untuk mundurnya Pak? Kalau untuk mundurnya ini ya Pak, ada di ujung ini. Di sini juga kan ada C roller ya. Roller sama reset ya. Reset. Terus mau mundur atau gimana Pak? Mundur ya. Kita putar ke R ya. Oh iya jadinya. Ini sudah ada R1. Berarti posisi mundur. Ya. Iya. Ada berapa gigi mundur Pak Renault ini Pak? Kalau di Renault ini Pak sampai 3 Pak. R1, R2 sama R3. Oh, sama R3 ya? Iya. Oh, kopi. Lanjut. Kita netralkan dulu Pak. Kita mau uji fungsi dari parking brake Pak. Nah, jadi di sini ada EPB ya, atau electrical parking brake. Nah, jadi parking brake ini bisa rilis. Yang pertama ya, kita melakukan rilis ya, kita tekan dengan bantu service brake. Ya, kita tekan dia akan rilis. Kemudian kita memijak gas, parking brake ini akan rilis dengan sendirinya. Kalau memasang kita tarik. Ini masang ya. Menekan rilis. Kalau uji fungsi parking brake ya, ini silakan Bapak tarik dulu. Tarik, masukkan transmisi. Enggak, tarik ditahan. Tarik tahan, masukkan transmisi gede. Nah, baru digas.
gas Nah. terus. Oke, Oh, cukup. berarti aman, Nah, Pak. berarti aman ya. Iya, iya, aman. Tapi kalau unit ini maju, parking brake bermasalah. Ya. Nah, dan harus Ya. dibawa ke workshop ya. Ya. Oke. Terus ini tuas apa nih, Pak? Ini ruas dam, Pak. Oh, tuas PTO ya, dumping PTO, ya. iya. Oh, gitu. Level dam. Level dam ya. Ya, ya. Oh, kopi lagi. Untuk area panel aman, kemudian secara kedudukan seat aman ya Pak ya, safety belt aman ya Pak ya. Aman. Safety belt aman. Coba dipasang dulu Pak. Ini, Pak. Apakah berfungsi dengan benar? Gimana? Oh, iya. Apakah ini bisa diadjust ya Pak ya? Bisa, bisa, Oh, Pak. bisa ya. Oh, dengan Bisa suspensi adjust, ya. suspensi yang diberikan oleh Renault ya. Iya. Oh, coba dilakukan dulu Pak adjusternya Pak agar berfungsi dengan benar. Oh iya. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhan berat badan kita ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Ini tadi bisa diadjust juga Pak steringnya Pak? Ini bisa di-adjust juga, Pak. Bisa diadjust. Oh iya, teleskopik ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Mantap mantap. Adakah yang perlu dijelaskan lagi Pak? Mungkin fungsi radio ini sudah aman? Sudah Coba aman, Pak. dilihat, dicek dulu, aman ya? Aman ini, Pak. Oke, Aman-aman. Radionya aman, Pak. radio aman. Oke, dari segi P2H kita di luar aman ya. Klakson apakah aman? Aman, Pak. Coba. Klaksonnya Oke, aman. Lampu? Oh, lampu hidup ya semua ya. Rotary ini juga hidup ya. Oke. Jadi saya dan Pak Usup melakukan pengecekan atau pre-trip inspection pada unit Renault DXE 11 K440 6x4 di PT Ansap ya. Secara Pak Usup untuk melengkapi dari kertas P2H ya yang harus diselesaikan. Manakala terjadi kerusakan, maka kita tulis di sini kondisi tidak baik ya, kita centang dan memberikan keterangan yang sesuai atau aktual di sini nih. Dengan kondisi tadi yang sudah dicek Pak Usup punya ingatan, dia tinggal mencentang dari kertas P2H tersebut. Ya. Dari sisi pengoperasian Renault Truck, apakah ada kekurangan atau kelebihan Pak Usup? Yang selama ini sebelum Pak Usup tahu nih, biasanya pakai manual ya? iya. Manual. Setelah tahu penggunaan otomatis itu sudah aman, gimana rasanya Pak di otomatis Pak? Merasa enggak repot, terlalu tak segala sesuatu jadi rileks. Relax ya. Santai, aman. Gitu. Ya, ya. Itu aja, Pak. Sesuai dengan fitur-fiturnya Iya. digunakan Pak Usup ya. Iya. Yang berlaku di sini adalah yang pertama keselamatan. Iya, ya, Pak. Ya kan? Kemudian dari efisiensi ya. Dari efisiensi fuel kita Iya. di zona hijau ya. Kemudian dari produksi kita dapat ya kan. Kemudian dari penggunaan part yang kita minimalisir. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Usup Iya, iya, iya. atas penjelasannya. Semoga Pak Usup bekerja dengan selamat ya Pak Usup ya. Ya, siap, Pak.